garing FT garing 03 garing 2008 dengan terdakwa Insinyur Muhammad Farel Wahyu Maulidan pada hari ini 6 November 2021 segera dimulai. Majelis Hakim dan Penuntut Umum akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang, Kota Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-1-1-14-FT-2008 dengan terdakwa IN Muhammad Farel Wahyu Maulidan pada hari ini 6 November 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruangan persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang masing-masing. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa IN Muhammad Farel Wahyu Maulidan coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara? Saudara Pemusa. Iya benar, sah yang mulia. Iya benar yang mulia. Saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Gresik. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwanya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 Jo, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidiair. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaannya yang telah dibacakan oleh PU tadi? Iya. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Ya, melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Pendahuluan. Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Pertama-tama, kami dari tim penasihat hukum Insinyur Muhammad Farel Wahyu Maulidan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami tim penasihat hukum merasa bahwa Hakim yang mulia telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Hakim yang mulia telah memberikan kesempatan yang sangat baik kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya maupun kepada terdakwa
dan keadilan serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan, tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan eksepsi yang kami buat ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi atau formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui hakim yang mulia. 2. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang terhormat, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. 1. Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Eksepsi atas nama Insinyur Muhammad Farel Wahdi Maulidan kami baca dan kami sampaikan kepada hakim yang mulia dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 di Pengadilan Negeri Gresik. Hormat kami kuasa hukum terdakwa. Untuk umum, bagaimana tanggapan saudara tentang eksepsi yang dibacakan pada saat ini? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi pihak terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus IR Muhammad Farel Wahdi Maulidan melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawada Graha. Saudara terdakwa penasihat hukum penuntut umum demikian putusan selah dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan selah ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitera. Bagaimana saudara PU sudah siap dengan alat bukti dari tuntutannya? Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa IR Muhammad Wahyu Maulidan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 J. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi J. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Insinyur Muhammad Farel Wahdi Maulidan dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta subsidi air
terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar IR Muhammad Wahyu Maulidan membayar uang pengganti sebesar 5.928.227.278 yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa IR Muhammad Wahyu Maulidan, dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Graha sebesar Rp1.707.000. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara IR Muhammad Wahyu Maulidan sebesar Rp2.540.000.000 yang seluruhnya berjumlah Rp5.998.227.272 apabila uang titipan Rp5.987.272 tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah, Yang Mulia. Kepada saksi pertama, Saudari Dinda Amalia, silakan memasuki ruang sidang. Saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini. Hari ini alhamdulillah saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Dinda Amalia, umur 20 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta? Iya, benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan dengan saudara dengan tersangka? Iya, saya mengenal Yang Mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain yaitu sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Insinyur Muhammad Farel Wahyu Maulidan. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan pada terdakwa. Ya, Yang Mulia. Pada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Graha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem listrikan Jawa Bali Madura tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum terhadap terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup Yang Mulia.
Ketua Dr. Indah Rukmana, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Guru Indah Rukmana, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Iya, benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya, saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP. Sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain yaitu sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Dawada Graka dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Penuntut umum, apakah masih ada yang ditanyakan pada saksi? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum, saudara Muhammad Fatih. Terima kasih yang mulia, majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar: pertama, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara, atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya sesuai dengan keputusan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apa ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Selanjutnya, pembacaan alat putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa IR Muhammad Farel Wahyu Maulidan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Sidang kasus korupsi Sabtu 6 November 2021 di Pengadilan Negeri Tingkat Kota Gresik
berakhir dengan hasil terdakwa Insinyur Muhammad Farel Wahyu Maulidan dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Kepada majelis hakim dan penuntut umum dimohon untuk meninggalkan ruang sidang.